Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat menyaksikan video dari saya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang ERD dan DFD. Yang pertama ERD. Apa itu ERD? ERD atau singkatan dari Entity Relationship Diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam sebuah sistem basis data. ERD ini mempunyai beberapa komponen. Yang pertama yaitu entitas, atribut, dan relasi. Fungsi dari ERD ini adalah untuk membantu developer untuk merancang sebuah database dan memudahkan pengembang tersebut. Kemudian yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang DFD, yaitu Data Flow Diagram. DFD ini adalah diagram yang menggambarkan aliran data dalam sebuah sistem yang akan dikembangkan. Nah, jadi dalam DFD ini dijelaskan proses demi proses bagaimana terjadinya aliran data dalam sistem tersebut. Nah, DFD ini memiliki beberapa komponen, yaitu proses data, penyimpanan data, dan entitas. Fungsi dari DFD ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistem informasi. Kemudian juga DFD ini menjelaskan bagaimana input bisa menjadi output dan menyederhanakan pemahaman sistem. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang akan saya jelaskan pada hari ini, yaitu yang pertama ERD. Ya, ini adalah tampilan ERD sebelum direvisi. Nah, untuk objek penelitian saya ambil di Mahatafis Darul Quran Bangka Belitung, yang mana saya mewawancarai pada bagian unit kegiatan usahanya, yaitu kantin dan koperasi. Dari gambar ini dapat jelas bahwa di dalam kegiatan usaha ini belum ada manajerial yang baik, sehingga apapun kegiatan jual beli yang dilakukan oleh unit usaha ini yaitu hanya terbatas pada staf penjualan. Jadi staf penjualan itu mengelola semuanya, dari mulai mengirim, menjual, kemudian memesan kembali barang tersebut kepada supplier. Ya, untuk uniknya, wawancara yang saya lakukan terhadap pengurusnya itu hanya kepada bendahara saja, itu pun hanya terbatas laporan pendapatan. Ya, jadi untuk perkembangan dari usaha ini tidak ada evaluasi baik itu dari pihak pengurusnya maupun dari bendahara. Sedangkan dari bendahara hanya mengirim anggaran untuk pemesanan ulang. Ya, jadi bendahara itu hanya mengatur dua kegiatan ini saja. Dan setelah itu barulah bendahara mengirim laporan pendapatan kepada pimpinan pondok. Dan kemudian selanjutnya yaitu ERD yang sudah saya ubah. Ini saya buat agar dapat menjadi solusi ke depannya bagi unit usaha ini. Ya, pada bagian ini saya tambahkan kepala kantin, kepala koperasi, manajer marketing, dan manajer stok atau gudang. Ya, untuk tugas-tugasnya sendiri itu lebih terkontrol karena manajer ini bergerak sesuai fungsinya. Contohnya yaitu, nah, pada bagian ini setelah dari staf penjualan itu, nah, yang mana sebelumnya tidak ada orang di atas dari staf penjualan ini untuk mengatur penjualan. Namun pada bagian ini saya tambahkan kepala kantin, kepala koperasi, dan manajer dan direktur. Ya, dari kepala koperasi ini atau kantin, tugasnya yaitu memanajemen stok dan penjualan. Jadi mengontrol secara langsung apa saja yang dilakukan oleh staf penjualan. Berdasarkan evaluasi dan perintah dari atasannya, itu manajer marketing dan manajer
Oh, ya, jadi untuk kegiatan dari kepala-kepala ini ya itulah untuk manajemen penjualan dan pembelian. Kemudian terbagi lagi menjadi manajer stok dan manajer marketing. Tugas manajer stok ini adalah mengatur produk-produk yang masuk dan didistribusikan kepada staf penjualan, sehingga produk bisa mendapatkan harga yang sesuai dari distributor. Kemudian yang kedua ada manajer marketing. Jadi tugas manajer marketing ini mengatur strategi marketing dari penjualan, staf penjualan. Ya, seperti mungkin merancangkan apa saja kegiatan marketing yang akan dilakukan, seperti event, bazar, dan lain-lain. Kemudian habis itu dari manajer-manajer ini terdapat atasan lagi yaitu direktur. Yang mana direktur ini adalah sistem kelola umum. Ya, jadi untuk evaluasi dan sebagainya itu di direktur. Yang mana sebelumnya itu tidak ada. Dan langsung ke bendahara, jadi tidak ada proses lebih lanjut. Ya, sehingga yang kan bendahara umum ini kan banyak sekali kegiatannya, baik itu dari divisi-divisi lain, transaksi lain juga itu kan yang bendahara yang urus. Nah, jadi direktur ini diaturlah apa tuh laporan permintaan pemesanan, apalagi di situ, kemudian laporan stok, laporan penjualan, laporan pendapatan, laporan yang lain. Nah, untuk direktur ini sendiri hanya mengirimkan laporan pendapatan dan permintaan pemesanan itu aja ke bendahara. Jadi apabila permintaan tersebut di-ACC oleh bendahara, maka bendahara akan mencairkan anggarannya. Itu juga direktur ini juga mengirimkan pendapatan bulanan. Ya, jadi bisa diaudit oleh bendahara. Sehingga bendahara itu laporkan pendapatannya kepada pimpinan. Baiklah, selanjutnya ada data flow diagram, yaitu diagram yang menggambarkan proses aliran data. Nah, ini adalah DFG sebelum direvisi, DFG 86 ya. Ini hanya terdapat beberapa bagian, itu penjualan, bendahara, pajak, dan pimpinan. Nah, dari konsumen ini hanya kegiatan membeli saja, yaitu dia melihat informasi produk, kemudian membeli dari mat apabila barang yang diinginkan tersedia. Kemudian staf penjualan itu pemesanan ulang dan pendapatan. Nah, ini mengatur semuanya pada supplier. Karena tidak ada atasan lagi, jadi dia melakukannya secara langsung ke supplier. Hanya meminta ACC dari bendahara apakah ini dilakukan transaksi atau tidak. Ya, untuk bagian ini saya lupa menuliskannya. Di sini adalah laporan pendapatan bulanan dan juga permintaan pemesanan. Kemudian dari pimpinan sendiri, tugas itu mengawasi dan memberikan persetujuan transaksi. Apabila ada permintaan pemesanan ulang, sehingga dapat diatur pengeluarannya. Kemudian dari supplier itu dapat laporan pemesanan ulang dari staf penjualan, dan kemudian mengirimkan barang dan stok apabila tersedia barangnya di gudang. Kemudian DFD level 1 ini, DFD yang mana sedang terjadi saat ini. Dalam DFD ini tidak ada atasan langsung dari staf penjualan, sehingga apapun kegiatan dilakukan itu langsung. Nah, misalkan untuk pemesanan, jadi staf penjualan yang meminta membuat laporan permintaan anggaran untuk pemesanan ulang. Dan apabila disisi oleh bendahara, maka bendahara akan mengirimkan lagi ke staf penjualan, kemudian baru dibelilah barang ke supplier. Nah, untuk konsumen sendiri itu nama kegiatannya itu login. Apabila sukses, maka akan masuk ke sistem verifikasi, dan apabila gagal, maka akan login pulang.
Kemudian konsumen juga bisa memilih produk mana produk ini disimpan dalam data penjualan. Apabila barang ada, maka akan membeli, dan apabila tidak, maka akan membayar. Kemudian untuk bendahara, yaitu eh, mendapatkan laporan penjualan dan pemesanan ulang, dan mengirimkan laporan transaksi bulanan dan pemesanan ulang itu kepada pimpinan untuk disetujui transaksinya. Kemudian setelah disetujui, barulah mengirim laporan permintaan pemesanan ulang disetujui kepada supplier agar bisa dikirimkan barangnya. Kemudian selanjutnya di level 2 itu pada pelanggan, yaitu konsumen melakukan login, verifikasi. Apabila login berhasil, maka akan masuk ke sistem, apabila tidak akan login ulang. Dari kegiatan ini, password dan data diri konsumen tersimpan dalam sistem. Selanjutnya yaitu konsumen memilih produk. Pada kegiatan sebelumnya, konsumen login. Kemudian login, konsumen akan memilih produk. Apabila tersedia, akan membeli dan banyak. Apabila tidak, konsumen akan mencari di barang lain. Kemudian, staf penjualan juga memberikan data informasi produk. Dari produk-produk yang mungkin baru ditambahkan atau sudah eh, tidak dapat digunakan lagi atau bisa disebut expired, maka akan dihapus datanya dan barangnya akan diletakkan di gudang atau di uang. Selanjutnya, staf penjualan akan mengirimkan permintaan pemesanan ulang kepada bendahara. Sebelumnya dia mendapatkan informasi dari informasi stok produk. Setelah itu, dari informasi tersebut ya mengirimkan laporan permintaan ulang kepada bendahara. Bendahara baru meneruskannya kepada pimpinan agar di ACC. Selanjutnya yaitu, nah, sebagaimana kita ketahui, bendahara tadi kan menerima laporan penjualan dan pemesanan ulang dari staf jalan. Kemudian saya itu baru yang mengirimkannya ke pimpinan agar disetujui. Apabila tidak disetujui, maka anggaran tidak dicairkan, dan apabila disetujui, maka anggaran akan dicairkan. Dan laporan tersebut akan masuk ke supplier agar diproses pemesanannya. Kemudian selanjutnya di supplier, setelah mendapatkan laporan permintaan pemesanan ulang yang sudah dikonfirmasi, supplier ini melihat dulu ke gudang apakah barangnya ada atau tidak. Jika ada, maka supplier akan mengirimkan barangnya kepada staf karena tidak ada manajer langsung di atasnya. Nah, kemudian ini DFD level 0 yang sudah saya revisi atau saya ubah. Saya berharap dengan proses ini bisa membantu agar bisa mengembangkan kembali kegiatan usaha yang ada di sini. Dapat kita lihat terdapat beberapa tambahan, pertama kepala koperasi, kepala kantin, kemudian manajer stok atau gudang, kemudian manajer marketing, dan terakhir itu ada tambahan di direktur. Mana tugas dari tambahan-tambahan ini adalah untuk mengatur proses kegiatan usaha ini agar berjalan lebih optimal. Ya, sebelumnya tidak ada bagian ini, semuanya dihandle oleh staf penjualan sehingga tidak ada audit dan evaluasi. Nah, kemudian ini di level datanya lebih komplit. Ya. Nah, tadi cuma dijelaskan dari konsumen dan staf penjualan, berarah, pimpinan, manajer stok pimpinan saja ya. Untuk di sini ada tambahan yaitu kepala kantin, itu tulisnya menerapkan sistem yang sudah diberikan oleh manajer stok dan gudang dan manajer marketing. Nah, jadi apa yang sudah dibicarakan oleh manajer tersebut diterapkan oleh kepala-kepala ini. Sebenarnya dari manajer stok atau gudang, tugasnya itu mengatur stok.
Nah, dia juga berusaha agar mendapatkan harga yang terbaik lah buat pondok, ya agar kegiatan ini bisa menghasilkan keuntungan yang banyak. Kemudian setiap marketing itu membuat strategi penjualan dan mengevaluasinya setiap bulan. Kemudian direktur, ini adalah inti dari sistem unit kegiatan usaha ini, yang mana direktur ini bertugas untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan begitu di stok atau gudang, marketing hingga ke bawah-bawahnya, sehingga apabila ada masalah itu direktur akan menangani sehingga tidak langsung masuk ke bendahara laporannya, ya. Untuk bendahara ini gimana tugasnya, itu hanya mendapatkan laporan pendapatan bulanan dan laporan permintaan pemesanan, nah, agar dikonfirmasi oleh pimpinan apakah ini dicairkan atau tidak, dan jika dicairkan ia akan mengirimkannya ke direktur, ya baru direktur baru dikirim ke supplier. FD level 2 masih sama, namun ada terdapat tambahan pada bagian, nah ini pemesanan ulang. Ya tadi kan tidak ada manajernya, jadi untuk bagian ini staf ulang itu mengirim laporan permintaan ulangnya kepada kepala dulu, baru dari kepala ke manajer stok atau gudang, kemudian baru ke direktur. Nah, direktur ini meminta anggarannya baru ke bendahara. Kemudian selanjutnya setelah bendahara melaporkan permintaan pemesanan ulang kepada pimpinan, baru kemudian dikonfirmasi apakah setuju atau tidak. Jika tidak, maka anggaran tidak dapat dicairkan, dan jika disetujui maka anggaran akan dicairkan. Setelah dicairkan, baru mengirimkan anggaran tersebut ke direktur. Kemudian pada bagian terakhir itu supplier, itu pemesanan ulang. Ya, yang kita ketahui tadi laporan permintaan ulangnya sudah disetujui oleh pimpinan. Nah, setelah itu ia akan melihat stok apakah sesuai atau tidak, dan jika ia akan mengirimkannya ke direktur tersebut. Atau juga bisa memerintahkan manajer stok atau gudang langsung untuk mengambil barang. Nah, setelah itu untuk struknya gimana? Untuk struknya dikirim ke manajer marketing agar dievaluasi barang-barang apa saja yang banyak laku, dan manajer juga bisa menerapkan strategi marketing agar barang itu cepat laku. Nah, kemudian setelah barang dikirimkan ke kepala, barulah barang tersebut dikirim ke staf penjualan dan dijual. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.